Kemenanganmu di hari dia bebaskan, di hari dia bebaskanku, dan buat hati dari tahtanya, aku bukan aku lagi, tapi kawanan kasih, dan ku hidup untuk Dia. Siapa aku Tuhan? Siapa aku Tuhan? Siapa aku? Kulihat sekarang siapa aku? Bagian penyelamatku, bagian firman, itu pewahyuan, siapa aku yang mati di Kalvari, menembus yang hilang,
saya bercermin nggak saya lihat istri saya. Kalau saya bercermin nggak saya lihat anak saya yang saya lihat. Amin. Jadi kalau kita bercermin di firman, kita bisa lihat diri kita siapa yang sebenarnya. Maka lewat pujian ini dikatakan siapaku, dan kita bersyukur bahwa kita sudah jadi si kasih. Amin. Karena kita menyatu dengan si kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Karena itulah misteri besar yang ditampilkan adalah kasih. Mari kita berdoa di dalam kasih. Kita persiapkan hati kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kita sudah jadi kasih, dan itu yang memenuhi sehingga kita pulang juga akan membawa kasih. Amin. Haleluya. Dan itu yang mengendalikan hati kita. Damai ada karena kasih. Dia Raja Damai. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin, amin, amin. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Glory. Kasih dari Bapa surgawi, kasih
indah. Semuanya mengalir. Kasih dari tempat tinggi. Mari rasakan kasih yang dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari Raja Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Dipenuhi hati kita. Mengalir, memenuhi. Lebih sungguh dan percaya itu milik kita. Mengalir kasih dari. Mengalir kasih dari tempat. Jadi kau yang bagi kami Tuhan. Mengalir kasih dari Tata Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir, memenuhi hidup. Mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidup. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Glory. Syukur bagimu. Kasih yang murni yang sempurna. Turun dari tahta surgawi. Mengalir di tempat ini. Mengalir di hati kami. Kasih yang ajaib. Kasih yang tak terukur. Kasih yang rela. Kasih yang menyelamatkanku. Syukur. Kasih ditampilkan lewat kehidupan sampai surga. Terpujilah. Haleluya. Glory. Haleluya. Bersyukur buat kasih yang sempurna, yang sanggup menyempurnakanku, menyempurnakan orang-orang kudus-Mu. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Syukur bagimu. Yesus, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Sudah dibuktikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya.
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, sama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, sama hidupku ku sembah, selama hidupku, selama hidupku ku sembah. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara Mitra berdoa. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau tibakan kami di rumah saudara kami ini Tuhan dengan sukacita daripadamu Tuhan. Tuhan, kami datang ke sini membawa berkat-berkat yang daripadamu Tuhan. Sehingga Tuhan rumah ini Tuhan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan, haleluya, yang berdiam dalam rumah ini juga diberkati Tuhan Yesus. Seperti lagu pujian kami tadi Tuhan, kasih dari surga Tuhan. Biarlah kasih dari surga itu mengalir dalam rumah ini Tuhan Yesus, haleluya. Sehingga Tuhan semua yang haleluya tinggal dalam rumah ini Tuhan, mengalami Tuhan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat persekutuan kami yang begitu indah Tuhan, yang sederhana ini Tuhan. Tuhan, biarlah persekutuan kami ini Tuhan menjadi persekutuan yang sudah dalam pemandangan-Mu jauh sebelum dasar dunia dijadikan Tuhan. Tuhan, sehingga Tuhan kami selalu Tuhan melihat bagaimana pola kerja-Mu dalam diri kami Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Sehingga kami dipersatukan Tuhan untuk datang berkumpul Tuhan. Sebagaimana di zaman Kisah Rasul Tuhan, berkumpul Tuhan bersama-sama Tuhan, bersekutu, bernyanyi bersama-sama Tuhan, haleluya. Sehingga kami tahu Tuhan kebutuhan kami, kerinduan kami Tuhan ada bersekutu Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi pujian kami tadi Tuhan, kami sangat menikmati Tuhan, sehingga Kau bawa kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami masuk ke dalam Tuhan hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan datang memuji-Mu Tuhan. Tuhan, bibir kami mau memuji-Mu Tuhan, hati kami memuji-Mu, pikiran kami memuji-Mu Tuhan, sehingga tidak satu pun Tuhan Kau lewatkan kami di tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau tolong kami Tuhan, sehingga Tuhan kami tahu Tuhan, kalau mana firman berkata segala yang bernapas memuji Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, biarlah Tuhan kami tahu Tuhan kebutuhan kami Tuhan dalam memuji menyembah-Mu Tuhan. Satukan dan hati kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, haleluya Tuhan kami Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan Yesus, haleluya, ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan, biarlah Tuhan urapan-Mu Tuhan. Engkau turut campur tangan Tuhan Yesus, haleluya. Dalam penyampaian Tuhan juga Tuhan berbagi firman nantinya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, haleluya. Sehingga firman-Mu yang dikumandangkan Tuhan, firman-Mu yang kami dengar Tuhan, itu menjadi kebutuhan kami Tuhan. Itu menjadi Tuhan Yesus suatu Tuhan, haleluya. Haleluya, kebutuhan jiwa kami Tuhan. Pikiran kami Tuhan disembunyikan dalam firman-Mu Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Kami tidak mau disalahkan Tuhan dengan kondisi kami Tuhan. Kami tidak mau disalahkan dengan keberadaan kami Tuhan Yesus, haleluya. Karena Tuhan Yesus, kejatuhan manusia di Taman Eden itu Tuhan sudah sangat salah Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami tahu Tuhan bagaimana kami dibawa pulang seperti di mana Taman Eden itu Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami tahu Tuhan, sehingga kesatuan kami dengan Engkau Tuhan Yesus adalah kesatuan yang tak terlihat itu Tuhan. Bergerak, bekerja Tuhan Yesus dalam diri kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu dalam diri kami Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ibadah ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami menikmati ibadah kami dengan sukacita. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Glory. Kita menang berarti kita berpesta. Amin. Kalau berpesta siapkan tumpaknya. Kalau berpesta kan begitu kan?
Halo, kamu mau lamar pesta ng ibu ng pro na? Iya, mari kita siapkan. Saudara gue yang kasih. Sejak jiwaku selama haleluya. Jiwaku selamatkan kurus. Sejak jiwaku tetap tinggal. Pesta denganmu. Bubar pesta. Bubar pesta. Bubar pesta. Pesta. Berpesta dengan Tuhan. Pesta. Bubar pesta. Bubar pesta. Makan firman. Makan madu dan minum anggur. Makan madu dan minum anggur. Pesta. Bubar pesta. Sambil kumpulkan. Dan anggur. Pesta dengan bubar pesta. Bubar pesta. Bubar pesta. Berpesta dengan Tuhan. Berpesta. Bubar pesta. Makan firman. Hari ke hari. Hari ke hari. Ada yang baru. Pesta. Bubar pesta. Dan makanan kering. Kering dan bersih. Pesta dengan bubar pesta. Bubar pesta. Bubar pesta. Berpesta dengan Tuhan. Bubar pesta. Bubar pesta. Makan firman. Kalau budak tiada lagi makanan. Kalau budak tiada lagi makanan. Pesta. Bubar pesta. Anak bersembunyi managa. Sembunyi di makan. Pesta dengan Mari. Bubar pesta. Bubar pesta. Berpesta dengan Tuhan. Bubar pesta. Bubar pesta. Makan firman. Makan. Makan firman. Makan. Makan firman. Amin. Sudah siap makannya? Oke, siapkan piringnya, siapkan hatinya. Kita makan rohani, mana yang tersembunyi. Oke, kalau tidak keberatan, yang bisa bangkit berdiri. Haleluya. Karena kita rindu untuk menikmati makanan rohani pada zaman ini. Dan itu akan memberikan kekuatan karena makanan memberikan energi. Matius 28, perintah untuk memberitakan Injil ayat 16 mulai. Saya baca ayat 16, saudara baca ayat 17. Sekali lagi Matius 28. Karena Matius hanya sampai 28, jangan ditarik 29 ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Sudah dapat semuanya? Amin. Ayat 16. Ayat 16 saya akan bacakan. Baik. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oke, 19 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Mu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya rindu ayat 20b, ayat 20b, dan ketahuilah, kita sama-sama membaca. 1, 2 ya. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita tunduk kepala. Kami bisa membaca sebagian firman-Mu Tuhan, dan kami sudah bisa mendengar juga. Tapi kalau bukan Roh Kudus yang menjelaskan, maka kami pun tidak mampu mengerti sesuai kitab suci. Engkau membukakan pengertian kami, pengertian murid-murid-Mu, sehingga kami akan mengerti sesuai kitab suci, sehingga kami akan hidup di dalamnya, persis seperti apa yang Kau katakan, sehingga kami tahu Tuhan bahwa kami tidak pernah sendirian. Kami tidak pernah Tuhan sepi, karena ada penghibur yang Kau janjikan kepada kami. Dan Kau sudah berjanji, janji-Mu setia. Urapi kami, biarlah roh pelayanan leluasa bekerja untuk orang-orang yang diselamatkan, sehingga kami makan manna dari tempat yang tersembunyi, makanan yang spesial untuk jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk, saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita bangga punya Allah yang sudah melakukan karya yang sangat luar biasa, karena tidak ada agama di dunia ini yang pemimpin agamanya pernah mati, kemudian juga pernah bangkit. Tidak ada. Kubur daripada Yesus kosong. Semua kubur pemimpin-pemimpin agama yang ada di dunia ini, A, B, C, D, E, semua ada kuburannya. Tapi puji Tuhan, kuburan daripada Tuhan Yesus Kristus, malaikat turun dari sorga, sehingga batu besar yang dimateraikan itu dijaga oleh tentara, itu tergeser, karena si Maria dan Magdalena, wanita-wanita yang rindu untuk mengunjungi, membawa rempah-rempah, mereka juga berkata satu di antara yang lain, siapa nanti yang menggeser batu itu kepada kita? Tapi dengan iman mereka jalan terus. Amin. Mereka tahu mereka tidak mampu. Mereka tahu mereka tidak sanggup. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa untuk membukanya. Tapi mereka berjalan dengan iman, belajar oleh iman. Haleluya. Dan begitu sampai di tempat tujuan itu, sesuatu terjadi. Kadang-kadang begitulah juga kehidupan orang percaya. Kita tahu berat masalah, kita tahu banyak tantangan, kita tahu ada halang rintang. Tapi kita bersyukur bahwa Alkitab mengajar kita perempuan-perempuan yang hatinya tulus. Walaupun mereka tidak punya kemampuan, mereka hanya berjalan saja. Karena itulah maka Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi, kalau lain pikiranmu, oke, saya rindu baca sajalah supaya jelas. Oke, Filipi 3. Karena kemarin juga kita sudah lihat itu sebentar. Oke, karena saya tidak sambung kemarin, ayat yang ke-15. Filipi 3 ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Kadang-kadang kita nggak mengerti satu hal seperti perempuan tadi. Mereka tidak tahu bagaimana cara menggeser batu yang besar itu. Tapi mereka tidak berhenti, karena dijanjikan hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Selama motif kita adalah melakukan pelayanan kepada Allah, karena itu adalah melakukan pelayanan. Dan saya mau beritahukan kepada saudara, sebetulnya pelayanan yang dilakukan perempuan ini kan pada waktu Yesus sudah mati. Amin. Berbeda pelayanannya Maria Magdalena pada waktu Yesus hidup. Semua hasil daripada usahanya, dibelinya minyak narwastu, kemudian dipecahkannya, ditaruhnya di kaki Yesus, rambutnya, menyekanya, itu berbeda. Amin. Tapi puji Tuhan, selama itu pelayanan untuk Tuhan, motifnya, walaupun kita tidak mampu, bahwa itu sudah di kuburan, tetapi Tuhan sanggup untuk membuat apa yang menjadi kerinduan mereka itu menjadi realisasi. Apalagi di zaman ini kita melayani Allah yang hidup. Haleluya. Maka saya percaya tidak ada persekutuan kita, jerih payah kita dalam pelayanan di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia.
Gak peduli sekecil apa itu. Gak peduli saudaraku yang orang tidak melihat. Tapi yang jelas bahwa Alkitab kita berkata, tidak ada yang sia-sia. Jadi perempuan, wanita yang lemah, karena kita tahu bahwa yang melihat duluan bangkit tidak laki-laki, tidak rasul-rasul, tidak nabi. Yang melihat duluan bangkit Yesus adalah para wanita. Dan itu adalah pralambang gereja. Dan kitalah mempelai wanitanya yang akan bertemu nanti dalam pertemuan di udara. Amin. Oh, haleluya. Ayat 16. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Masing-masing kita lah yang tahu sejauh apa pencapaian pengertian kita kepada Tuhan. Amin. Tahukah kita bahwa seperti pujian tadi, haleluya, siapaku Tuhan, siapaku, amin. Kalau kita sudah bertumbuh, sebetulnya saya bukan lagi Mahanaim Sipayung. Kalau sudah bertumbuh, amin, di KTP-nya itu, di paspornya itu, kalau datang menghadap saudaraku yang kasih ke tempat tertentu, oke, itu KTP-nya. Kalau ke surga enggak itu KTP-nya. Identitasnya enggak itu, amin. Karena identitas kita sudah berubah. Begitu kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita mengenakan nama suami kita. Akhirnya kita menjadi nyonya Yesus Kristus, amin. Haleluya. Itulah kita adanya. Tadi didoakan kesatuan yang tidak kelihatan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Jangan berhenti, jangan stop. Perempuan itu tidak berhenti, amin. Jangan mau apapun memberhentikan saudara hubunganmu kepada Tuhan. Gak peduli pastor menyakiti hatimu, amin. Haleluya. Enggak ada kerinduan pastor menyakiti hati. Tapi bisa saja tersakiti hati jemaat karena salah menerimanya, amin. Atau juga pastornya pun bisa salahnya. Karena selama manusia masih bisa salah, kan? Tapi enggak ada urusan dengan hal itu. Karena iman timbul bukan dari pastor. Iman timbul dari pendengaran akan amin. Haleluya. Jadi hubungan kita kepada Tuhan tidak bisa terganggu oleh karena apapun yang lain. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat Filipi, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Sudahnya kita capai. Tadi orang Kristen tahu bahwa Yesus mati untuk dia. Amin. Haleluya. Dan Yesus sudah bangkit. Yesus sudah naik. Yesus sudah memberikan Roh Kudus di Pentakosta, di loteng Yerusalem. Kita sudah tahu hal itu. Karena itu maka dikatakannya kita lanjutkan. Berarti tidak ada yang berhenti. Nggak ada yang bisa udahlah cukuplah. Ayang rajin untuk gereja. Ay sosok ini namanya mah. Ada bisa sarupa dulu bereng gereja sopir. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Kita menuju sosok manusia sempurna. Amin. Karena Yesus berkata kamu harus sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Mana mungkin saya bisa sempurna karena saya lahir dari seorang ibu? Enggak mungkin itu. Karena itu saya butuh lahir dari seorang laki-laki. Lahir dari Yesus. Amin. Yesus laki-laki. Amin. Saya mau tanya, keluar dari mana si Hawa? Arung inongna? Enggak, keluar dari mana dia? Dari laki-laki. Amin. Diambil dari tulang rusuknya sih. Berarti keluar dia dari laki-laki. Kita pun begitu, kita harus keluar dari dia, amin. Karena itu kita lahir dari firman zaman ini. Haleluya. Mari kita lanjutkan. Oke, bahasa Batak nih, Batak lanjutkan. Tapi masih kurang lengkap ini, saya lihat. Haleluya. Di sini dibilangnya asal mata tiup. Itap na usaha tuhita. Kalau tatiuk do, mau tatiuk do, somai sih. Ini enggak, harusnya dia masih jalan terus, amin. Haleluya. Oke, bahasa Inggris lagu baca karena pintar-pintarnya semua bahasa Inggris ini. Amin. Nevertheless, where to we have already attained. Kita sudah mendapatkannya. Let us walk by the same rule. Mari kita jalan dengan cara yang sama. Bagaimana kita menerima pengertian? Lewat firman. Amin. Lewat dia. Let us mind the same thing. Biar pikiran kita memiliki pikiran yang sama.
Baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Berarti dangadong maradia dison. Nggak ada, jalan terus. Penuhi jalanku dengan kasih. Amin. Haleluya, kita berjalan di dalam kasih, jalan terus, nggak peduli apapun persoalan, masalah apapun yang terjadi, karena nanti begitu jalan terus, maka persoalan itu rupanya sudah diselesaikan. Kan nggak ada usaha perempuan itu menggeser batu itu kan? Kadang-kadang kita pikir kemampuan kita pikir usaha kita, enggak. Ini hanya percaya saja, jalan saja terus, pegang saja firman. Haleluya, dan firman itu akan bekerja. Oke, saya balik tadi ke nats kita. Ini yang saya rindu, karena saya juga tidak akan terlampau lama kasih karena kita rindu berdoa. Oke, yang sama-sama tadi kita baca, lihat baik-baik. Murid juga bisa ragu-ragu, betul? Lah, kan itu tadi ayat 16 kan? Ayat berapa? Ayat 17 ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Haleluya. Disembah Yesus. Siapa yang menyembah? Murid-murid. Amin. Berapa orang murid-murid ini? 11. Kita bekerja ke jam 11 kita. Haleluya. Sudah berkurang satu. Siapa yang berkurang? Si Judas. Haleluya. Ketika melihat dia, mereka yang 11 ini menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Oh ya. Jadi dong di ida nasida ibana di soba maibana alai na ganggu do rohani na deba. Ganggu rohana. Ada yang ragu-ragu. Apalagi dengan masalah sekarang, persoalan sekarang. Haleluya, udah banyak yang ganggu rohanya karena belumnya terjadi pemilihan presiden, sudah ribut. Belum terjadi. Masih 2024 ya kan? Partai-partai sudah masang panci-pancinya masing-masing, sudah menjagokan jagonya, segala macam sudah dibuat. Saudaraku yang kasih, itu yang terjadi di bangsa kita, baik juga di provinsi, baik juga di kabupaten, semua di gereja lokal juga akan ada terjadi hal-hal yang membuat naganggu do rohani nadeba. Deba, saya tak suka saudara ikut ambil bagian di nadebai. Amin. Saya nggak mau ambil bagian, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Siapa yang ragu-ragu ini? Murid-murid. Murid-murid sudah melakukan pelayanan, amin. Murid-murid sudah melihat Yesus dikuburkan, amin. Murid-murid sudah melihat Yesus dibangkitkan, amin. Tapi masih bisa. Beginilah kalau manusia lahir dari seorang perempuan. Ya. Tapi dibilang nadeba. Haleluya. Jangan ada kita yang termasuk yang nadeba itu. Amin. Samdak. Sebahagian ganggu rohanya. Apalagi kita mau berdoa ganggu. Kalau orang yang bimbang hatinya mau berdoa, bagaimanalah dia punya keyakinan akan doanya. Karena itu kita berdoa dengan iman. Amin. Dengan iman ku hadapi semuanya. Dengan berdoa gunung-gunung berlalu. Dengan bersyukur maka kita akan dikuatkan. Haleluya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Sudah disembahnya ini, sudah dilihatnya. Kan jelasnya kan? Jelas. Jadi kadang-kadang sejelas apapun dibuat itu, ini kan persoalan hatinya ini kan? Ya jelas. Dilihat merekanya dia, disembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Karena itu Yesus mendekat. Kenapa? Karena ini muridnya. Karena dia sudah berjanji, dia mengasihi muridnya sampai kepada kekekalan. Amin. Haleluya. Yesus mendekat mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Gak usah kalian khawatir. Kuasa di sorga itu sudah sama aku. Kuasa di bumi pun sudah sama saya. Gak usah takut kalian. Karena murid-murid kok berkuasa ya, Herodes menyalibkan. Kan seperti itu kira-kira perasaan mereka. Macam mana lagi kelanjutannya ini? Makanya Yesus mendekat, memberikan keyakinan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kalau sudah diberikan sama aku kuasa itu pun akan kuberikan kepada kalian. Amen.
kuasa yang sama. Maut tidak perlu ditakuti. Karena itu maka disuruhnya. Karena kuasa itu ada padaku, aku akan berikan kepada kalian itu. Karena sebelumnya sudah dijanjikannya, aku tidak tinggalkan kalian seorang diri, aku tidak tinggalkan kalian yatim piatu. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Namanya Bapa siapa? Namanya Anak siapa? Namanya Roh Kudus siapa? Ini ditekankan soal nama. Nama saya bukan Bapak, walaupun saya bapaknya Sirion. Nama saya juga suami, karena saya suaminya si Gusrina. Nama saya bukan gembala, karena saya gembala jemaat yang ada di sini. Amin. Nama saya juga anak, bukan karena saya punya orang tua dulu, tapi nama saya adalah Mahanaim, si payung, itu nama saya. Maka di sini dibaptis disuruh di dalam nama, karena tidak ada di bawah kolong langit ini nama yang diberikan padanya ada keselamatan. Amin. Karena itulah maka kita pakai nama ini untuk supaya kita menjadi nyonya Yesus Kristus. Karena itu makanya penugasan pertama kepada gereja adalah di loteng Yerusalem, baptisan yang benar, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Amin. Itu penugasan yang pertama. Roh Kudus dicurahkan, tidak bisa salah karena 11 murid-murid ini mendengarkan itu. Tapi di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, oke, saya cek. Saya baca mulai dari ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang disalibkan itu Yesus itu adalah Tuhan yang punya, Kristus yang mengurapi. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ingat, Petrus khotbah bukan dia. Roh Kudus meminjam suaranya, meminjam badannya. Amin. Karena ini adalah hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. 40 hari lamanya Yesus menyatakan dirinya kepada orang-orang percaya. Kemudian dia naik pada hari ke-50, turunlah Roh Kudus di loteng Yerusalem. Kemudian khotbahlah si Petrus. Si Petrus khotbah bukan karena kemampuan dia, Roh Kudus mengambil alih dia. Baru akhirnya orang percaya itu bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus kepada mereka. Bukan si Petrusnya yang menjawab, Roh Kudus yang memberikan jawaban, dipakai suaranya si Petrus. Sama seperti saya sekarang ini, bukan ide saya, bukan kemampuan saya. Karena seperti mic ini, kalau saya nggak ngomong, mic ini nggak bisa bikin apa-apa, betul? Hal yang sama. Si Petrus juga begitu, nggak bisa bikin apa. Saya juga nggak bisa bikin apa-apa. Karena saya hanya membaca yang tertulis dan saya mau diambil alih. Baru si Petrus yang menjawab, bertobat, paubah rohamuna, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Beri dirimu, tidak karena didorong-dorong. Untuk apa baptisan ini? Pengampunan dosa. Karena tidak bisa orang bersekutu, orang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Amin. Inilah gereja mula-mula yang beroperasi. Karena semua manusia sudah berdosa. Kita sudah baca di dalam Mazmur. Saya di dalam rahim ibu sudah berdosa. Dibentuk dalam kesalahan. Datang ke dunia yang penuh tipu dan dusta. Alkitab berkata semua manusia pembohong. Betul? Berarti gak ada yang baik. Gak ada yang baik. Karena itu jangan berharap kepada manusia. Saudara, salahnya mengatakan baik kali dia ya. Dari mananya kita bisa bilang baik kali dia? Karena ditolong saudara kan? Iyalah, karena minjam kau dikasih, lagi sakit kau dikunjungi, lagi ada persoalanmu didatangi. Enggak, manusia satu pun tak ada yang baik. Amin? Jadi jangan saudara pikir ada manusia yang baik. Enggak, hanya ada satu yang baik. Siapa? Bukankah pemuda yang baik itu berkata, guru yang baik? Hanya ada satu yang baik. Jawab Yesus. Amin. Yesus yang menjawab, hanya ada satu yang baik. Jadi saya tidak peduli berjuni natarei boa, berjuni lai boa, berjuni dongat tubuh munai boa. Kalau enggak berjuni siap to diperbadia, idak toho berjui. Selalu ada udang di balik kotiam. Amin.
Ayo orang nama perdau tindakan. Ada gancunya. Haleluya. Roh tu pesta muna, sarohamu tu pestaku. Kan begitu kan, kau garuk punggungku, ku garuk punggungmu. Itu mengerikan itu katanya. Karena itu kalau mau berbuat baik, karena memang saudara baik. Karena ada yang tinggal yang baik itu di dalam saudara. Bagi kamulah janji itu bagi anak-anakmu. Lihat, janji ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan. Karena untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jalo muna masih leon-leoni imato diperbadiai. Dialah itu yang turun dalam bentuk Roh Kudus, amin. Bukan yang lain. Sebab bagi kamu lah janji itu bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi yang bisa masuk ke dalam posisi ini adalah hanya orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan tidak semua orang yang dipanggil ini juga bisa mencapai bahwa dia dapat karunia Roh Kudus. Contohnya apa? Orang Israel semua lewat Laut Merah, amin. Lewat Laut Mati, semua keluar dari Mesir lewat lebih kurang 2 juta, betul? Tapi sampai enggak menyeberangi Sungai Yordan? Enggak. Semua yang sampai di tanah Kanaan hanya ada 2 orang hidup-hidup, baru yang lain adalah yang lahir di tengah jalan. Karena itulah maka ini adalah kasih karunia. Oke. Dan lewat inilah baru firman bisa digenapi. Amin. Lewat apa? Lewat saudara dibereskan dulu dosa. Lewat firman, baru ada Roh Kudus datang. Begitu lewat Roh Kudus datang, barulah saudaraku yang kasih, apa yang dijanjikan ayat 20, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang diajar sama murid-murid yang diperintahkan, amin. Gak bisa ide mereka, gak bisa pendapat mereka, gak bisa sesuatu datang dari tempat yang lain mereka terima, tidak. Yang diajarkan adalah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang diajarkan. Tidak bisa ada yang lain. Barulah ayat yang ke selanjutnya, dan ketahuilah. Sebetulnya kalau dibuat seperti ini, saudaraku yang kasih, sudah makin sederhananya kan? Karena yang diajarkan itu yang diperintahkan. Yang diperintahkan itu adalah firman, amin. Firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah Roh, amin. Itu adalah Allah. Itu yang diajarkan. Baru dikatakannya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menjanjikan bahwa Dia menyertai siapa? Ingat ya, yang di atas ini adalah murid-murid yang 11, amin. Saudara-saudara harus ingat. Makanya tadi mereka membaptis karena Yesus juga berdoa bukan untuk dunia. Yohanes 17, saya nggak perlu buka itu, saudara nanti PR itu. Yohanes 17, baik ayat 9, baik ayat 20, karena Yesus tidak berdoa untuk dunia. Dia hanya berdoa untuk murid-muridnya dan yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya. Jadi bukan hanya kepada 11 murid-murid ini Tuhan berkata, pada waktu itu Dia berkata seperti itu kepada mereka, tapi janji ini juga berlaku bagi saudara dan saya. Macam mana Yesus menyertai saya? Halo? Macam mana saudara tahu bahwa Yesus menyertai saudara? Karena tadi dikatakan, kalau orang berdosa kan nggak bisa bertemu dengan Yesus. Amin. Karena itu dibereskan dulu dosanya. Tadi lewat baptisan, tidak ada cara lain. Baru setelah dibaptis, baru ada Roh Kudus diberikan. Amin. Makanya kita mengenal dibenarkan, dikuduskan, dibaptis Roh Kudus. Begitu kita dibaptis, masuklah kita kepada persekutuan. Begitu kita dibaptis Roh Kudus, masuklah kita ke dalam tubuh Kristus. Begitu kita masuk ke dalam tubuh Kristus, haleluya. Oke, nggak perlu lagi pegang supaya kita bisa berdoa. Tadi sudah berjanji saya. Kira-kira kalau kuku saya ada di tangan saya ini, bersama saya ya kuku saya. Halo. Sorry. Rambut saya ubanan pun bersama saya ya rambut saya. Haleluya. Glory. Jadi kalau ada kutil saya pun
bersama sayanya? Karena tubuh, amin. Tolong renungkan. Ada banyak orang Kristen mengaku sebagai Kristen, tapi sebetulnya di pemandangan Tuhan, dia belum diakui oleh Tuhan. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam dirinya. Pahamnya? Karena Roh Kudus belum bekerja. Siapa Roh Kudus? Itu adalah dirinya sendiri. Amin. Tadi sudah saya sebutkan. Tidak bisa, saudaraku yang kekasih, orang berdosa bertemu dengan Allah yang kudus. Namanya juga Roh Kudus. Amin. Berarti kalau gitu orang ini harus dikuduskan dulu. Lewat apa dikuduskan? Lewat firman. Dikerjakan firman. Amin. Setelah dikerjakan firman itu, baru bertumbuh dia. Tingkat pengertian yang kau capai jalan terus. Sampai apa? Sampai Roh Kudus menaungi engkau. Karena si Maria nggak mungkin aku bisa melahirkan seorang anak karena aku belum punya suami, katanya. Roh Kudus menaungi engkau, kata Gabriel. Amin. Oh Roh Kudus, jadilah kepadaku sesuai perkataanmu. Berarti hanya lewat Roh Kudusnya baru firman bisa digenapi. Amin, amin, amin. Jadi mau kita klaim seperti apapun, kalau Roh Kudus nggak masuk kepada saya, kita hanya mengklaim seperti burung beo. Tetapi kalau kita tahu bahwa Roh Kudus menaungi engkau, katanya diterimanya itu, jadilah kepadaku sesuai perkataanmu itu, 9 bulan 10 hari firman diekspresikan. Amin. Hal yang sama, maka firman akan diekspresikan lewat kita kalau ada Roh Kudus, karena dia berjanji, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Saudara bisa cek nanti di Ulangan. Saya terlalu panjang itu, enggak mau saya buka di Ulangan, enggak saya buka di Ibrani. Kemudian di Matius ini, saudaraku yang kasih, dikatakannya Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dan kalau kita mau jadi murid, kita harus percaya kepada pemberitaan firman Tuhan. Karena kalau kita percaya kepada pemberitaan firman Tuhan, kamu akan menjadi muridku, dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Di mana Roh Kudus ada, itu memerdekakan. Amin. Berarti tolong renungkan, sebetulnya kalau saya sudah pindah dari kelahiran yang pertama, dari ibu, lahir kepada firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kemanapun saya pergi, seperti domba, mau kemanapun dia, bulu domba tetap dibawanya. Hal yang sama, karena itulah maka semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi mari kita berdoa dipimpin Roh. Amin. Kita klaim hal itu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Percayakah saudara bahwa firman ini untuk saudara? Kalau saudara, firman ini untuk saudara. Tadi sudah saya sebutkan, karena saya bagian daripada tubuhnya, berarti tidak bisa berkurang bagian dari tubuhnya, harus sempurna. Amin. Harus digenapi, karena astronot masuk ke dalam kapsul roket itu, bangkunya sudah disediakan, tidak bisa kosong itu. Nanti kalau sudah penuh itu baru ada hitungan mundur. Maka kita akan berangkat sama-sama. Karena itu yang harus ditunggunya di zaman ini. Berarti kalau kita mau menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan, masuki tempatmu. Amin. Supaya jangan saudara yang ditunggu-tunggu. Betul? Iya, kalau saudara sudah di situ kan tinggal menunggu saudara. Dan itu juga mempercepat supaya orang lain bisa masuk. Jadi ingat, ketahuilah aku menyertai kamu. Enggak peduli mau tua setua apapun. Lebih ibu-ibu yang sudah ditinggalkan sama amat tanah. Opung Samuel, Opung Daud, Opung Billy. Haleluya, ada lagi yang lain di sini? Ya, masih ada itu. Namanya si Rindo, ya kan? Istirahat sekarang sama suaminya kan? Jadi bukan hanya kepada mereka berlaku, kepada kita pun. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai apa? Sampai kesudahan zaman,
Bagaimana mungkin tidak disertainya kita? Karena kita ada bersama-sama dengan Dia sebelum dasar dunia ada. Dangadong gobe bertibion, dangadong gobe marga sirai, dangadong gobe marga siregar, dangadong gobe marga sipayung, dangadong gobe. Haleluya. Saya sudah ada di sana. Siapa yang bilang? Firman yang bilang. Bukan Pandita Mendokoni. Amin. Alkitab yang bilang. Efesus 1 ayat 4. Karena itulah maka bukti penyertaannya di bumi pun dia tidak bisa tinggalkan saya. Karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan tadi didoakan di Taman Eden, tapi datang dia kembali untuk membawa pulang biliknya. Jadi yang bisa dibawanya pulang adalah yang ada dulu bersama-sama dengan dia. Jadi supaya saudara mengerti kenapa saya bisa jadi Kristen, itu bukan karena kemauan saya. Karena Tuhan taruh kemauannya di dalam saya supaya saya bisa jadi Kristen. Hal yang sama, kenapa saya bisa ke surga? Karena memang saya orang surga. Bukan karena usaha saya bisa ke surga. Allah di surga doa. Kenapa saya bisa menerima firman ini? Karena saya bagian daripada firman. Karena itu jangan terganggu kalau orang nggak bisa terima firman. Berbelas kasihanlah saudara. Jangan marah-marah. Jangan paksa orang. Amin. Seperti maumu. Haleluya. Kalau mau jujur, kalau orang seperti engkau, kira-kira bagus nggak dunia ini? Bagus. Yang benar dulu karo. Ya. Coba dulu karo bayangkan seperti aku semua. Botak. Iya. Coba dulu seperti aku semua. Bagus nggak dunia ini? Nggak berwarna kan? Nggak berwarna lah. Karena itu jangan paksa orang seperti dirimu. Makanya kalau kita, ku mau sepertimu Yesus, amin. Kan itu pujian kita. Tapi kalau kita coba memaksakan orang lain seperti diri kita, itu sudah ada yang salah. Hanya seperti saya ini ada, nggak ada yang lain. Apa buktinya? Sidik jari saya berbeda dengan sidik jarimu, amin. Retina mata saya pun berbeda dengan retina matamu. Nah, ini kalau lama-lama jadi nggak berdoa kita. Udahlah, saya berhentikan lah ya kan. Jadi mari kita berdoa, ingat Tuhan menyertai kita, amin. Mari kita berdoa, Roh Kudus ada, maka kita akan dibebaskan berdoa. Saudara percaya kalau saudara berdoa sekarang dengan keyakinan doamu didengar? Karena saudara adalah bagian daripada dirinya. Dan dia sudah berjanji, jangan ada lagi yang ragu-ragu percaya kepada Yesus. Jangan, murid-murid tadi akhirnya puji Tuhan dijelaskan kepada mereka, kemudian disuruh penugasan dan diingatkan, ingat sekali-kali aku tidak pernah tidak menyertai engkau. Jadi lagi sedih pun kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Lagi susah pun kita, Tuhan ada bersama kita. Karena Tuhan pun pernah sedih, Tuhan pun pernah susah, amin. Tuhan pun pernah menderita. Karena itulah maka kita selalu ada bersama-sama dengan Dia. Bahkan ada pujian kita, bersama Yesus lakukan apa? Iya, jadi kalau perkara kecil aja nggak bisa kita lakukan, macam mana mau perkara besar? Amin. Jadi bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Jangan ada lagi yang ragu-ragu. Percaya Dia sudah berjanji, kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi ada sama Dia. Ketahui aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Sampai nanti kita ada di kerajaan 1000 tahun. Sampai kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Karena kita sudah ada bersama-sama dengan Dia sebelum dasar dunia ini ada. Amin. Baik, mari kita angkat pujian. Kita berdoa soal firman tadi. Haleluya. Glory. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Glory. Yesus.
Oh, mari kita mau dibentuk oleh firman zaman ini, di mana Tuhan di tangannya. Biarkan kita dibentuknya karena kita adalah tanah liat. Kami semua menurut mau siapa? Kehendakmu adalah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus. Mari masing-masing kita berdoa. Jangan ada lagi yang ragu-ragu. Kuasanya luar biasa. Ketahui bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman lewat Roh Kudus. Sehingga kita makhluk yang terikat kepada sorga, terikat kepada kemuliaan. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa kepada Yesus. Maka kalau kita bersama dengan Yesus, iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Mari dengan keyakinan kita berdoa. Ada perubahan mulai dari malam hari ini. Haleluya. Glory. Haleluya. Memberkati firman-Mu itu Bapa Tuhan, bertumbuh di dalam jiwa roh kami. Kau yang memberikan firman lewat penyertaan, lewat Engkau ada lewat murid. Haleluya. Oh, tidak akan pernah Kau tinggalkan. Kau yang berjanji Kau setia di perjanjian lama Kau sampaikan, di perjanjian baru pun Kau sampaikan, di Ibrani pun Kau sampaikan. Makasih buat kasih karunia-Mu yang bekerja Tuhan, di mana pemberitaan firman-Mu Bapa Tuhan hanya untuk menguatkan iman kami Bapa, supaya tahu kami di mana Tuhan bekerja-Mu yang kudus, yang murni. Untuk Bapa semangat gerakkan kami lebih dalam kasih dan kasih Tuhan.
Haleluya. Baik, kita berdoa untuk tuan rumah, kita berdoa untuk keluarga besar di tempat ini, sehingga keluarga besar di tempat ini kasih Tuhan seperti pujian kita mengalir di tempat ini akan membawa damai, dan tingkat pengertian yang sudah dicapai akan terus dilanjutkan sampai kepada kesempurnaan, sehingga kita rindu mereka sehat secara rohani, sehat secara jasmani, secara keuangan, secara material, lebih pergumulan orang tua kita di sini, anak mereka supaya dipulihkan oleh Tuhan dan segala sesuatunya berjalan menurut rencana Tuhan. Haleluya. Glory. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Glory. Haleluya Tuhan, glory Bapa. Amin Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kuasa kasih-Mu bekerja. Yang menyatakan maksud di dalam nama Tuhan Yesus, imannya dibangun Tuhan, hati keluarga, hati pergumulan mereka, kuasa, mengalir kasih-Mu dalam nama Yesus. Masukkan Roh Kudus.
menyertai firman-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di rumah ini seperti apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan. Haleluya. Ada kebebasan Tuhan. Firman-Mu sudah beritakan di rumah ini Tuhan. Karena itu Engkau berkuasa mengubahkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Glory. Ada kelepasan yang berasal dari Tuhan, Tuhan. Segala bentuk keterikatan hal apapun, kuasa apapun dalam nama Yesus. Apa yang kami ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di terlepas. Kami lepaskan kasih karunia-Mu leluasa bekerja di rumah ini Tuhan. Membawa pembebasan lebih daripada pemenang Tuhan. Haleluya. Jadilah setiap penghuni di rumah ini, setiap keberadaannya Tuhan, kuasa-Mu. Kami sudah menginjakkan kaki kami di rumah ini, maka kuasa-Mu bekerja. Kami tinggalkan rumah ini juga kuasa-Mu tetap Tuhan. Malaikat-Mu keperintah sehingga berkat-berkat surgawi dicurahkan di tempat ini. Kami datang membawa berkat ke rumah ini Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Baik, kita berdoa untuk ibadah hari Minggu. Hari Sabtu muda-mudi kita berdoa. Mudah-mudi kita digerakkan oleh Tuhan. Ibadah hari Minggu yang melayani dengan kasih. Jemaat yang datang supaya jiwanya siap untuk kedatangan Tuhan. Rindu makin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh, haleluya. Glory. Berdoa Tuhan. Batu ibadah Minggu. Kau yang memberkati ibadah muda-mudi, berkati muda-mudi. Jangkau jamaah Tuhan menurut cara-Mu. Oh, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Muda-mudi Tuhan nama Yesus. Asal karunia kita pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu dalam kasih karunia. Jamaah Tuhan sering berkumpul dengan cara-Mu. Haleluya. Ayo ada kerinduan untuk perubahan berlurus. Serahkan dalam kasih karunia. Hari ini Tuhan dengan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya. Jemaat yang datang karena jiwanya rindu siap untuk kedatangan-Mu. Bila dekat kepada Tuhan. Haleluya. Baik muda-mudi juga. Kami tarik dalam kasih-Mu. Tidak ada kuasa apapun yang bisa melawan kuasa Tuhan. Kuasa-Mu sanggup Tuhan. Yang daripada-Mu akan Kau tarik Tuhan. Haleluya,
kita berdoa untuk pembangunan pastori rencananya tuh Yesus, supaya jemaat diberkati, baik yang mengurusnya juga, baik yang ada di Paropo, baik yang ada di Tanah Karo, sehingga ekspresi iman kita ekspresikan. Kita rindu tempat yang lebih baik, sehat, dan sederhana, dan luasa orang yang menikmatinya. Mari kita berdoa untuk hal itu. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan pastori yang ada Tuhan di Belawan, berkati. Baik yang mengurus Tuhan, baik yang tergambar, baik juga Tuhan yang tinggal. Kami bersyukur untuk Tuhan gedung gereja, baik pastori, baik yang ada di Paropo, baik Tanah Karo. Kami rindu Tuhan supaya berjalan dengan baik Tuhan. Baik seorang memasang natapnya juga Tuhan, berkati jemaat di Tanah Karo, baik di Paropo, baik juga Tuhan di Belawan Tuhan. Kami serahkan ke dalam kasih karunia. Kau yang bekerja melampaui apa yang kami pikirkan. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, perubahan lebih daripada ini. Kau mampu mengerjakan melampaui apa yang kami pikirkan. Oh, haleluya. Dalam puji hormat kemuliaan ulang kemuliaan Tuhan, beriku hati yang baru. Biarlah sukacita keselamatan itu benar-benar menjadi perlindungan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan kasih karunia-Mu, haleluya, tidak pernah berubah. Karena itu perbaharui kami Tuhan. Engkau yang berkata berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hanya di dalam Engkau ada yang baru Tuhan. Begitu kami berhubungan dengan Engkau, yang dulunya kami tidak tahu, tapi Engkau beritahu kepada kami, sehingga itu menjadi suatu yang baru, semangat yang baru,
energi yang baru, keputusan yang baru Tuhan, tindakan yang baru, sikap yang baru. Karena barang siapa yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Karena itu, biarlah Tuhan Yesus Kristus taruh roh-Mu di dalam diri kami. Apapun pergumulan setiap anak-anak-Mu Tuhan, apakah dalam kerinduan dia berhubungan dekat dengan Engkau, baik yang merindukan Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam dia, dimateraikan. Karena kami tahu tanda itu adalah pembedaan kepada kami. Materai itu adalah produk yang sudah selesai. Ada kepastian, ada perlindungan, ada saksi, sehingga kami menjadi makhluk yang terikat kepada surga. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa kepada kami, karena iblis dimateraikan keluar, kami ke dalam Tuhan. Tidak ada kekuatan apapun musuh yang bisa Tuhan menjangkau Engkau. Karena itu belum ada yang bisa mengalahkan iblis selain daripada hanya firman saja. Ada tertulis, Engkau yang berkata, lawanlah dia dengan iman. Maka Engkau mengajar kami melawan dia dan mengusir dia dan menolak dia Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kerinduan pernikahan anak kami Merione Benejer dengan Weni Tuhan Sianturi pada tanggal 23 Maret nanti Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan Tuhan sikap yang benar kepada mereka. Baik juga Tuhan hamba-Mu yang akan datang juga Tuhan dari luar negeri. Baik semua Tuhan kami hanya serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Engkau sanggup Tuhan, sehingga mereka tahu Tuhan bahwa mereka lakukan adalah karena firman Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang lain, sehingga sukacita surgawi Tuhan yang bekerja, damai sejahtera Allah yang bekerja, dan itu semua adalah karena Roh Kudus-Mu. Kami pulang dari tempat ini membawa damai, kami tinggalkan damai di rumah ini Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami bisa beribadah di tempat ini, kami bisa rasakan atmosfer yang baik, kami bisa rasakan leluasa kami menyembah Engkau, kami bisa merasakan firman-Mu diberitakan di dalam kasih Tuhan, sehingga kami tahu Engkau yang mengingatkan, tahuilah aku menyertai Engkau sampai akhir zaman. Kau katakan itu kepada murid-murid-Mu supaya murid-murid-Mu jangan ragu-ragu Tuhan. Dan Engkau juga sampaikan itu kepada kami pada malam hari ini. Engkau sudah berjanji lewat Roh Kudus ada di dalam diri kami. Bagaimana mungkin kami tidak beserta dengan Engkau? Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Karena itu betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Betapa kami senang Tuhan memiliki tanda itu. Dan itulah yang menjadi kerinduan kami di dalam kehidupan kami. Karena tanpa tanda itu Tuhan, maka kami belum produk yang selesai. Kalau kami belum dimateraikan, berarti Roh Kristus belum ada di dalam diri kami. Belum ada kepastian, belum ada perlindungan. Tetapi begitu kami tahu bahwa kami sudah disunat kedagingan kami Tuhan, berarti hal duniawi tidak lagi kami sukai Tuhan. Bahkan dunia pun tidak menyukai kami. Kami menjadi orang yang aneh 10 kali lipat daripada orang Afrika yang ada di pedalaman sana Tuhan. Karena begitu Engkau firman jadi daging Tuhan, Engkau pun dianggap aneh dulu. Tapi kami bangga Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah menyelesaikannya. Karena kami ada di dalam Engkau. Karena itu betapa kami berbahagia sebagai orang percaya. Karena kami sudah terikat kepada surga. Kami sudah terikat kepada kemuliaan. Karena itulah maka Paulus berani berkata, lebih daripada pemenang. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, doa-doa kami Kau dengar. Bukan hanya Kau dengar, tapi Engkau sanggup menjawabnya dan mengabulkan doa kami itu kepada kami. Dan kalau kami percaya bahwa doa kami diterima, maka kami sudah menerimanya. Kalau kami sudah mengekspresikan Tuhan untuk kami menerima apa yang kami doakan, berarti kami bertindak sesuai dengan itu. Karena Engkau berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan percayamu, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu, jadilah kepadamu sesuai dengan perkataanmu. Maka kalau kami perkataan sesuai firman, kami menerima sesuai firman, seperti si Maria menerima firman itu, Roh Kudus menolongi Engkau, maka dia berkata, jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Maka itu jadi kepada dia, jadi juga kepada kami Tuhan, sehingga kami tidak punya keraguan akan hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dan kami tahu berkat-Mu sudah ada bagi kami pribadi, lepas pribadi. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Semua kami diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom.
Haleluya. Glory. Praise the Lord. Masa meredup keluar kamu? Bagi langsung. Bagi bang, dua-dua. Maria aku nggak mau. Maria di hati ada Maria di hati deh. Kartu merah please. Gila gue Martinez di bawah. Maria di hati ada Maria di hati. Keluar dulu deh, Macam kencang lagi. Jadi energi kinetiknya berapa juara? Belum.